Nusantara Siang, obrolan tematik RB pengetasan kemiskinan. Tentunya hari ini kami menghadirkan narasumber yang berbeda untuk membahas sekaitan pengetasan kemiskinan sahabat budaya. Kali ini kita menghadirkan dari pejabat fungsional Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dr. Andes Sarifuddin MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita berkenal dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin agak bisa ke depan, Pak, ya, supaya kedengaran suara bagus tadi ini. Iya, dekat-dekat mic ya, Pak. Iya, agak maju kayaknya. Siap. Ya. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa juga pendengar juga dalam keadaan sehat. Amin, 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 amin. Bagaimana perjalanan tadi ke sini? Agak macet, agak hujan atau bagaimana Pak? Dalam keadaan cerah. Oh, cerah Ji. Alhamdulillah. Mungkin kayaknya secerah Bapak juga ini pagi hari ini. Alhamdulillah. Kayaknya enaknya saya panggil Pak Syafi nih. Ya, Pak Sarip aja. Pak Sarip, baik. Pak Sarip, kayaknya ini menarik kita pembahasan pagi hari ini. Ini sekaitan dengan peran inovasi pendidikan dalam mendorong strategi mengatasi kemiskinan. Memang dalam dunia pendidikan bisa mengatasi kemiskinan juga ya? Bisa lah. Kan setidak-tidaknya kita merupakan peletak dasar. Ya, untuk anak-anak bisa lebih paham. Bisa dibuka ruang berpikirnya maupun nuansa perilakunya. Oh, baik. Untuk lebih jelasnya Pak Sarip mungkin bisa dijelaskan sesuai dengan tema kita, bagaimana peran inovasi pendidikan dalam mendorong strategi mengatasi kemiskinan. Silakan Pak. Ya, jadi setidak-tidaknya salam hangat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Salam balik juga. Dia selalu mendorong. Jadi kita punya program di Dinas Pendidikan itu satu sekolah satu inovasi. Wah. Jadi itu terbukti di tahun lalu itu kita hampir lebih 200 sekolah itu masuk di IGA. IGA Award untuk para government untuk di tingkat nasional. Nah, tentunya inovasi ini mendorong kita agar para siswa kita selaku pelanjut generasi itu kita sudah meletakkan dasar-dasar kewirausahaannya. Oh, luar biasa. Itu minimal kata inovasi di sini kan bagaimana kemampuan sekolah berkegiatan, punya kekinian dari sebuah hal yang kita dua ranah, efektif dan efisien. Kata efektif itu berarti dari sisi kualitas. Ya, mutunya apa, hasil karyanya anak. Kemudian dari efisien itu dari sisi hemat biaya, hemat tenaga, dan hemat waktu. Jadi tiga ranah kalau efisien, waktu, biaya, dan tenaga. Nah, pada saat sekolah membuat sebuah inovasi, tentu ranahnya ke arah sana. Baik. Nah, Pak Sarip, bagaimana menurut Pak Sarip sendiri kondisi pendidikan di Kota Makassar saat ini, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan? Memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya berdasarkan Dapudik kita di Dinas Pendidikan memang masih ada sampai di angka 30%. Itu buktinya juga permintaan anak-anak untuk ikut beasiswa program Indonesia Pintar. Nah, itu juga masih banyak yang belum tercover. Kita hanya dapat sampai di angka 15.000 saja untuk Kota Makassar. Nah, ini menunjukkan bahwa masih adanya sebagian anak-anak kita memang masih perlu ada intervensi dari baik dari dinas maupun dari pihak lain. Apa kendalanya sehingga tidak bisa tercover begitu Pak Sarip? Memang kotanya. Jadi kota yang kemarin oleh Kemendikbud dengan Kartu Indonesia Pintar. Itu memang kita punya jatah mungkin dari sisi persentase saja jumlah siswanya yang mengusulkan. Tapi kan banyak sumber lain yang teman-teman maupun dari instansi seperti Basnas itu kan dia menyumbang sekitar 1.000 anak untuk 1,8 juta per anak. Berarti kalau dia angka 1.000 berarti 1,8 miliar untuk beasiswa anak yang kurang mampu. Nah, jadi ditambah lagi dari instansi lain dan sebagainya. Itu sangat menunjang kami. Meskipun itu secara tidak langsung umpamanya pakaian seragam sekolah, sumbangan 100 untuk ini, gizi anak 100 ini. Jadi
kita tidak lihat dari sisi uang tunainya, tetapi ya meringankan beban orang tua, umpamanya dia dapat seragam sekolah, dari Bansulsel. Berarti orang tua kan tidak beli lagi. Sangat terbantu. Jadi kita tidak lihat dari sisi finansial dana atau dalam bentuk uang, tetapi bantuan-bantuan seperti itu memang kita sangat mendukung dan selalu melakukan MOU dengan beberapa instansi terkait. Nah, ini menjadi hambatan kita karena memang populasi anak-anak kita memang banyak yang membutuhkan itu. Sementara dana kita belum sampai tercover semua. Tetapi insyaallah Bapak Kepala Dinas beserta Bapak Wali Kota Makassar kita akan terus mendorong. Ya, ada pihak ketiga yang turut berpartisipasi di dunia pendidikan. Walaupun dalam undang-undang kalau kita ketahui Pak ini APBN atau APBD itu kan sudah jelas dalam undang harus dialokasikan 30% atau 20% dari anggaran. 20%. Itu masih belum cukup juga Pak. Belum cukup juga. Karena memang di angka 20% itu bukan cuma untuk non fisik, tapi termasuk fisik juga. Umpamanya penggunaan sekolah, sarana prasarana. Jadi memang kita tidak bisa mengkalkulasi bahwa kalau kata 20%, anggaplah Makassar sekian triliun PAD-nya. Berarti 20% berarti kan sekian miliar. Tapi kita tidak berhitung seperti itu. Karena kata 20% itu ada pos-pos masing-masing. Betul, terakumulasi semua dari semua segmen yang dibayar oleh Dinas Pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat kan ini lah Makassar sebagai ibu kota provinsi, sebagai kota jasa juga. Betul. Pernah tidak berinovasi Dinas Pendidikan melakukan sinergitas atau kerjasama dengan pihak-pihak swasta? Kan kita melihat ini banyak swasta besar-besar di sini, baik itu BUMN maupun swasta lainnya untuk membantu kekurangan kota ini. Bagaimana menurut Pak Sarip? Itu selama ini sudah jalan. Memang belum maksimal. Contohnya anggaplah Pertamina. Itu dia menyumbang dari sisi umpamanya sarana prasarana pagar. Infrastruktur. Sekian puluhan juta. Dari Bansulsel itu dari sarana prasarana umpamanya komputer, laptop dan sebagainya. Kemudian dari Pelindo juga. Jadi memang beragam, cuma memang ini belum maksimal. Jadi artinya semua sudah memegang lisensi untuk membantu kita lewat CSR-nya mereka, tetapi belum maksimal kita butuhkan dari mereka supaya ditambahlah volumenya. Kotanya lagi gitu ya. Gitu. Kalau maunya tadi 100 orang, kenapa tidak kasih 500? Gitu tuh. Tapi kalau kita melihat selama ini teman-teman pengusaha kita ini kotanya masih begitu terus atau bertambah? Masih begitu. Mungkin karena banyak juga yang lain Jadi kita kan tidak bisa juga memaksakan sebuah kehendak. Tapi kita selalu berupaya terus-menerus bagaimana pihak swasta atau pihak ketiga itu mengambil peran. Nah, kalau ini bisa dikolaborasikan, maksudnya pemerintah Kota Makassar, khususnya Pemkot itu bisa mendorong bahwa setiap CSR-nya perusahaan ini tolonglah kasih full ke Dinas Pendidikan. Betul. Nah, itu pasti akan terjadi sebuah perubahan yang sangat dramatis. Tapi yang menjadi pertanyaan, menjadi prioritas tidak ini pendidikan bagi teman-teman kita ya? Sebenarnya perhatian partisipasi masyarakat cukup besar. Cukup besar sekali karena dari sisi kebutuhan anak-anak pada saat mereka melakukan kegiatan di sekolah yang di luar lingkungan sekolah atau di luar pembiayaan dana BOS, itu orang tua pasti dia membiayainya karena dia ikhlas untuk demi anaknya, demi tumbuh kembangnya anaknya. Tetapi kita menginginkan dari pihak yang swasta tadi itu, mudah-mudahan kedepannya dia lebih banyak lah. Jadi kalau mau dikasih porsi ngepla Pertamina atau Bansulsel, tolong dong kasih Dinas Pendidikan sekian persen dari CSR-nya. Itu kan kita mau yang kalkulasinya seperti itu. Maksudnya jangan cuma kasih aja dia berapa. Itu kan bukan berarti tidak bermakna, tetapi kita lebih jauh lagi. Tapi ada yang lebih seperti Basnas. Itu kan sangat menyentuh sekali. Bayangkan kalau sudah 2 tahun itu 1.000 anak
diberi bantuan beasiswa 1,8 berarti sudah 1,8 miliar. Oh iya iya. Itu kan nyata. Maksudnya kenapa tidak BUMN atau BUMD yang lain seperti begini? Oh beda. Ternyata kan kalau beda ya. Kan lembaga amal yang memang mereka punya dari sisi orang yang mengeluarkan zakat infak dan sebagainya memang lebih banyak dari dinas pendidikan. Oh iya. Jadi itu mungkin ada feedbacknya mereka untuk, tapi ini kan kita bersyukur daripada tidak ada. Betul sekali. Pertanyaannya bagaimana dengan yang lain? Iya. Ya kan? Bagaimana dengan yang lain? Maksudnya CSR-nya itu kenapa tidak lebih sedikit untuk pengentasan kemiskinan itu? Tapi kalau mungkin saya kalau memang salah saya mungkin diluruskan. Tapi selama ini saya lihat CSR ini untuk pendidikan kebanyakan infrastruktur ya Pak, atau memang salah atau yang selama ini belum terformat sedemikian rupa. Umpamanya diminta dinas pendidikan apa sih kebutuhan Anda? Umpamanya saya butuh bangunan ini sekian miliar. Itu belum terpola seperti itu. Hanya semacam dikasih bantuan ini untuk WC atau kamar mandi atau pagar atau apa. Jadi itu pun juga hanya tertentu saja, tidak sistematis secara keseluruhan lewat dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan yang kelola. Ini rata-rata saya lihat ya hanya kenal-kenal apakah ada anaknya sekolah di situ. Minta bantuan, tolong dong ke stop bapak di sana. Berarti ada unsur-unsur begitu juga ya. Makanya kita mau yang lebih profesional lah. Lebih profesional dan itu sah dan bisa kena sasaran yang lebih luas. Betul. Jadi kita lihat dari sisi kuantitasnya, banyaknya yang menerima nilai manfaat itu dari sebuah sumbangan seperti itu. Berarti memang kalau menurut Pak Sarif ini metode yang dilakukan oleh Basar ini memang bagus dia Pak. Bagus dia, saya salut sekali. Tidak bisa diterapkan pakai teman-teman yang lain atau mungkin dari dinas pendidikan juga. Makanya ini yang kita coba dorong kepada pemerintah kota maupun pihak ketiga maupun swasta. Kenapa tidak bisa meniru Basnas seperti itu? Ya kan begitu. Kita punya pemikiran kan mereka berkewajiban untuk CSR-nya 2,5%. Tapi kenapa? Tapi ini kan kembali lagi bagaimana support pressure-nya dari pemerintah maupun kerjasama MOU yang selama ini kita lakukan. Selama ini Pak, mungkin di zamannya Pak Dhani atau mungkin di wali kota sebelumnya, sejauh ini tingkat kemiskinan di Makassar ini mengalami peningkatan tren naik atau turun selama program ini dilakukan? Kalau kita lihat secara kasat mata itu kan pasti turun karena tentu yang sudah mendapat intervensi bantuan kan otomatis dia sudah bisa juga berdiri sendiri di atas kakinya lah, berusahalah sendiri. Nah berarti pundi-pundi sumber pendapatannya juga kan akan bertambah. Berarti yang sudah dikena intervensi itu pasti dari nilai jumlah kemiskinan ekstrim itu tadi, berarti kan sudah berkurang. Nah, cuma kan ini di sisi lain terkadang kalau ada program terbanyak mengaku dirinya miskin ini kan jadi kendala juga yang saya dengar. Itu teman-teman pada saat kita rapat koordinasi nah, itu juga jadi terkadang ini tidak ada putus-putusnya di mana. Berarti mau enak terus gitu tidak ada upaya. Betul. Jadi kalau ini prospek seperti ini kan kita dorong bahwa yang sudah kena intervensi dari program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan itu bisa juga memberikan pengimbasan kepada tetangganya keluarganya dan seterusnya, sehingga angka-angka itu bisa berkurang. Akan begitu kita punya logika dan punya tujuan akhir pada muaranya angka-angka itu akan berkurang dan itu pasti berkurang karena tadi jika dia sudah diberi intervensi kan harapan kita tidak lagi miskin lagi. Tidak miskin lagi, tidak ada ketergantungan lagi. Tapi ini kan sudah sebut tadi bahwa ini mungkin mau disuapi terus ini. Betul. Apa strategi atau langkah dari pemerintah bersama teman-teman yang lain untuk mengubah mindset masyarakat supaya tidak dimusuapi terus, hidup enak, tidak mau berusaha? Apa yang upaya dilakukan? Kita ingin bagaimana menciptakan atau
membudidayakan mereka teman-teman. Kalau bahasa kasarnya jangan selalu diberi umpan tetapi kail. Artinya padat karya atau kewirausahaan, pelatihan, bintek dan seterusnya. Sehingga pada saat dia diberi modal, dia bisa mampu berdiri dengan keahliannya, keterampilannya tersebut. Jadi kalau umpamanya anggaplah dari dinas sosial memberikan bantuan-bantuan yang bentuk siap saji dan seterusnya atau dalam bentuk makanan atau dari sisi lain, nah itu kan terkadang hanya sesaat saja seperti tadi. Nah, bagaimana umpamanya dari dinas tenaga kerja, itu pula dinas pendidikan, bagaimana mendorong anak-anak hidup hemat. Jadi sudah ada beberapa sekolah itu sudah memulai inovasinya seperti di Kompleks Sambun Jawa. Apa itu? Inovasinya seperti Kepo. Kepo itu artinya kenali potensi anak. Jadi, Kepo. Anak-anak ini sudah dikenali potensinya. Oh, ini punya bakat, ini punya potensi, ini punya minat. Jadi pada saat diarahkan oleh guru-gurunya dalam P5 atau karya proyek perubahan, hasil karyanya umpamanya mendaur ulang sampah ataukah pakaian bekas dan bisa seterusnya menghasilkan cuan gitu ya. Cuan. Nah, ini kan setidaknya anak bukan berarti dia sudah beralih profesi menjadi mencari uang, tidak. Tapi menumbuh kembangkan anak untuk mulai sejak dini dia bisa menemukan, oh ternyata saya bisa dapatkan nilai ekonomis dari sisi ini. Seperti juga SD Impres Bantaeng. Ada di sana inovasi yang disebut dengan sajikan. Sampah bernilai hikmah. Artinya sampahnya itu bisa bernilai ekonomis. Jadi ada satu komunitas di sekolah itu sebagai inovasinya sajikan. Nah, itu berarti sampah ini menjadi bernilai ibadah, bernilai cuan dan seterusnya. Nah, kalau ini semua didorong, berarti anak kan setidak-tidaknya sudah mulai menabung, sudah membawa pulang sedikit sisa-sisa itu untuk anaknya, ataupun minimal mau dikasih jajan sama orang tua, dia bilang, mak sudah ada uang saya dari hasil ini karya yang kami di sekolah dan seterusnya. Berarti kan itu mengurangi rentang kendali dari masing-masing orang tua untuk menyiapkan jajan-jajannya itu anaknya. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung di sekolah, di dunia pendidikan juga sudah mengajarkan bagaimana pengentasan kemiskinan itu secara rutin, meskipun nilainya tidak besar, tapi minimal diajari anak. Tapi kalau kita melihat realisasinya sekarang, itu anak bisa menerima tidak apa yang kita ajarkan? Jangan sampai cuma gurunya yang paham bahwa ini akan menghasilkan. Ternyata kan kita tahu anak-anak SD, SMP itu ada masa-masanya anak-anak bermain. Mungkin dikasih pemahaman tentang usaha-usaha ini mungkin belum bisa. Jadi memang di kurikulum Merdeka sekarang ini memang anak itu dia lebih inovatifnya, lebih didorong. Iya, didorong. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini ada namanya P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu rata-rata dia membuat karya. Membuat sebuah kayak market day, pasar sehari. Jadi anak diajari siapa yang menjual, siapa yang membeli, kemudian bagaimana transaksi yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kan diajari. Oh, kalau saya besar nanti, oh saya sudah tahu bahwa cara menjualnya begini, siapa bagian pemasaran dan sebagainya. Nah, ini terdeteksi anak sejak dini. Perangnya apa dia pada saat dia tiba di masyarakat. Oh, saya mau jadi penjual. Oh, saya mau jadi distributor. Saya mau jadi yang promosi. Nah, kiri kanan dan seterusnya. Nah, banyak yang lain. Sama dengan kewirausahaan dalam bentuk yang sampah tadi. Ada kita di sekolah kan namanya bank sampah. Bank sampah, betul. Bank sampah ini kan punya buku rekening berapa tiap bulan. Jadi kayak dia setiap bulan dia store. Jadi ada yang datang ambil, lalu ditimbang sampahnya jadi uang, baru disimpanlah, ada buku rekeningnya, simpan di bank. Nah, ini kan semua
anak itu kan sudah diajari bagaimana orang bisa berusaha, bagaimana mencari uang. Jadi kita tidak lihat dulu berapa nilainya ya. Tetapi menumbuh kembangkan karakter. Kewirausahaannya. Sehingga pada akhirnya kita punya asumsi bahwa pada saat anak akan tamat, dia sudah bisa memahami dirinya. Ada bekal, bekal. Oke lah, baik anak sebagai tempat yang kita akan tumpahkan ilmu-ilmu gitu. Nah, SDM-nya sendiri sebagai gurunya sendiri, kan terkadang kita tidak bisa pungkiri ada guru cuma bekerja untuk melunaskan kewajibannya saja. Tidak ada inovasi untuk bagaimana upayanya ini anak-anak bisa paham. Nah, bagaimana itu sebagai dinas pendidikan bisa melatih para pendidik-pendidik kita ini? Jadi sesuai imbauan juga Bapak Kepala Dinas bahwa kita kan selalu mendorong sekolah itu ada guru inovasi. Nah, ada juga lomba atau event guru inovasi. Jadi mereka berlomba dan seterusnya, dan itu menjadi salah satu bagian dari penilaian oleh Bapak Kepala Dinas bahwa guru-guru yang punya inovasi dan punya nilai plus, bahwa dia mempunyai keahlian dan keterampilan, itu biasanya diberi sebuah jabatan, apakah dia kepala sekolah kah atau apalah. Dan ini kan menunjukkan bahwa kita dinas pendidikan sangat mendorong tadi guru-guru inovasi. Nah, pada saat ada seorang guru yang apatis, dia hanya menggugurkan kewajibannya mengajar, itu akan didorong oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab, itu akan memberikan sebuah support bahwasannya di kurikulum Merdeka tidak demikian lagi. Jadi kurikulum Merdeka itu pembelajarannya berpusat pada anak didik. Nah, maksudnya anak didik yang lebih kreatif, lebih nuansanya menguasai kelas, menemukan sendiri dirinya dalam pembelajarannya itu. Jadi guru tinggal menjadi fasilitator, mediator dan sebagainya. Dulu kan guru yang lebih banyak menerangkan di kelas, menggunakan PowerPoint apa. Sekarang tidak. Jadi kita tinggal mendesain model pembelajaran itu, bahwa umpamanya ada tema hari ini tentang menemukan binatang yang berkembang biak. Anak-anak sendiri yang akan mencari itu, yang mana jenisnya, dia hidup di mana, kemudian alamnya di mana. Nah, anak yang akan mencari, jadi kita tinggal bentuk kelompok belajarnya, lalu diarahkan, coba, nah ini coba cari ini. Oh ya, ini, coba presentasikan satu persatu apa ciri-cirinya dan seterusnya. Jadi guru tinggal pintar-pintar mengelola kelas sedemikian rupa untuk tadi anak lebih kreatif dan bertanggung jawab menemukan. Karena kalau dulu kan kita tinggal menerima apa. Jadi materi, memang guru sekarang dituntut. Jadi istilahnya orang kalau dia tidak pandai IT akan digilas oleh zaman. Dan pasti guru itu akan begitu-begitu juga. Tapi di Makassar sudah, bukan berarti saya jagokan guru kami di Makassar. Tapi banyak sekali yang sudah punya talenta-talenta sampai di tingkat nasional. Jadi kalaupun ada seperti itu, jadi kalau banyak dari 12.000 guru, ya paling kalau 0,0 sekian persen. Itu jadi tidak menjadi sebuah tren bahwa kondisi ini akan disamakan, cuma enggak lah. Tapi SDM kita terkadang kan banyak juga guru yang sudah berumur. Betul. Tadi sempat disinggung bahwa kita harus bisa memahami teknologi sekarang. Kalau tidak tergilas kita. Dan sejauh ini bagaimana para guru-guru yang umurnya yang sudah dikatakan kepala 5 gitu, bagaimana pensiun itu masih bisa diberikan inovasi atau contoh tidak ada anak-anak, atau mungkin ditukar menjadi staf? Tidak demikian, kita tetap mendorong. Jadi kan di kurikulum mereka ada namanya PMM. Nah, di platform mengajar guru itu, di situ terlihat bagaimana dia guru melihat desain-desain pembelajaran, video-video. Jadi banyak contoh, tinggal guru memodifikasi. Oh, ini video cocok untuk materi ini. Jadi tinggal bukan berarti saya tidak jago membuat video ataukah model pembelajaran untuk semacam drama atau apa buat saya tayangkan. Tinggal diambil tadi dari VMM itu beberapa contoh pembelajaran, lalu tinggal mereka menggunakannya. Jadi memang kalau seorang guru yang kurang paham IT, tinggal dia mengambil contoh-contoh itu, lalu dicocokkan dengan materi apa yang cocok dengan inovasi itu. Kalau saya mau lihat ini, saya bayangkan ini sudah masuk di
gambaran orang kuliah ya. Ya, anak sekolah ini sudah kayak kuliah. Betul kan sekali. dikasih materi suruh kan berkembang. Betul sekali. Nanti presentasekan. Betul. Jadi memang beda sekarang. Sangat itu kurikulum kayak kita berkejaran dengan kebutuhan anak itu sendiri. Oh iya. Jadi kayak coba kita lihat mungkin kita masing-masing punya anak atau cucu. Itu kan terkadang anak-anak kalau dia praktek atau melakukan sesuatu kegiatan kayak dia, nah nanti saya mama, nanti saya yang kerja nanti ini. Jadi seakan-akan kita punya asumsi bahwa anak juga sudah memiliki talenta-talenta yang memang tersimpan, tinggal mau disalurkan atau mau dikembangkan. Nah inilah fungsi guru kita. Nah dari inovasi metode pembelajaran merdeka ini, kalau kita hubungkan dengan kemiskinan, itu cukup memberikan dampak tidak Pak? Sangat. Dibandingkan kurikulum sebelumnya? Betul, sangat sekali karena anggaplah kita lihat outing kelas, program outing kelas, atau yang tadi itu P5, panen karya dari hasil yang mereka itu kan sudah wajib. Jadi satu sekolah, satu kelas itu membuat padat karyanya tadi itu hasil karyanya, lalu dia pamerkan, oh ini hasil karya saya, ini hasil karya saya. Nah ini memberikan indikasi bahwa anak-anak kita memang juga sudah punya bakat itu muncul, tinggal gurunya mendesainnya, mensupportnya, membimbingnya. Oh kalau ini nak kasih begini. Nah, jadi anak dulu yang melakukannya. Nanti kalau dia terhambat atau di situ baru dia minta tolong, Bu Guru ini sudah tadi saya tapi tidak bisa Kak. Oh kasih begini nah. Itulah fungsi guru selaku fasilitator, mediatornya. Nah harapan kita bahwa adanya kurikulum ini anak-anak semakin mudah jiwa kewirausahaannya muncul, jiwa kemandiriannya, jiwa tanggung jawabnya, gotong royongnya itu akan ada semua di profil pelajar Pancasila. Sebagai tujuan akhir dari kurikulum Merdeka. Nah, jadi umpamanya anak mandiri, tidak lagi dia disuapi dan seterusnya. Dia yang cari itu materinya, dia yang kerjakan tugas yang diberikan, dan baru dia presentasikan atau pragaka dan sebagainya. Ada di situ kreativitas muncul. Kemudian ada juga gotong royong kerjasama dengan teman-temannya, saling bahu membahu dan seterusnya. Membangun interaksi sosial gitu. Bukan menyontek lain. Kan dulu kita masing-masing. Ini tidak. Jadi tapi sekali lagi kembali kepada gurunya selaku fasilitator di situ. Mengembangkan masing-masing anak potensinya ini, lalu dia kembangkan. Nah, ini semua memberikan kita harapan besar bahwa anak-anak memang sudah ada dia memiliki bakat itu. Nah, kalau selama ini pembelajaran yang diberikan oleh sekolah, ada tidak kendala-kendala? Mungkin ada orang atau siapapun mengira, kenapa anak-anak diajarkan sejak ini wirausaha? Apakah nanti ini timbul eksplorasi anak disuruh kerja anak-anak orang tuanya nanti? Itu kadang muncul ya? Itu eksploitasi anak. Yang sampai hari ini belum. Bahkan orang tua sangat bersyukur, mendukung. Jadi umpamanya ada sebuah hasil karya membutuhkan biaya. Umpamanya butuh modal untuk beli kertas, beli ini. Orang tuanya itu bilang, nanti saya nak ini. Jadi karena dia lihat anaknya begitu berani, begitu berkreasi, dia bangga. Oh anak saya sudah mampu. Berarti bukan eksploitasi tadi, bahwa karena ini bukan semata-mata itu kan. Dia kan ini kayak panen karya itu atau P5 itu atau gelar karya bukan setiap hari kan, hanya satu kali satu semester. Satu kali. 2 kali dalam 1 tahun. Jadi bukan berarti setiap hari itu yang dilakukan kan. Jadi memang ada porsinya sekian persen untuk padat karyanya tadi itu sampai 5-10% dari materi ajar. Berarti kan anak tidak dieksploitasi seperti tadi. Bahwa anak sudah kayaknya alih fungsi ya. Betul. Alih fungsi bukan dari menuntut ilmu ke arah untuk dia membantu orang tuanya untuk berusaha, bukan. Jadi kita memang membatasi diri juga. Tapi minimal ada anak bekal. Jadi kalaupun anak tidak mampu mendirikan, dia lihat contoh, waktu saya belajar dulu ada begini. Contoh klasik saja, anak mahasiswa yang menjual minuman di pinggir jalan. Bukan sebenarnya cuangnya yang dibutuhkan.
Jadi itu bagian dari sebuah mata kuliah. Jadi jangan kita kasihan gitu kayak Tong, kenapa banyak sekali pengemis ini? Ceritain dia KKN dia. Iya, mahasiswa ini cari uang di pinggir jalan. Iya. Bukan dari sisi uangnya. Tapi mereka bagaimana karakter anak mahasiswa itu mempelajari konsumen yang mau beli air. Oh, ternyata bagaimana cara saya mempengaruhi dia supaya dia bisa beli air saya. Dia teliti gitu ya. Betul. Jadi memang jiwa kewirausahaannya yang mau diuji, mau ditantang sampai sejauh mana anak punya kesabaran. Iya. Kemudian bagaimana? Jadi kalau saya lihat kasihan, jadi yang kita lihat dari sisi banyaknya ini mahasiswa turun cari uang, bukan. Tapi jiwa kewirausahaannya yang mau ditumbuhkan itu profil yang paling nyata. Sama juga anak di sekolah pada saat dia mengerjakan tadi itu proyek penguatan profil Pancasila, kebinekaan, kemudian gotong royong dan sebagainya. Jadi mereka sudah diajari dari awal bahwa pada saat saya nanti besar, saya sudah pernah. Jadi tinggal dia mengembangkan itu dengan kondisi zamannya. Kita kembali Kang, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Udah mungkin kita boleh dulu. Ya kita dulu kan tidak seperti itu. Begitu mereka terampilnya betul kreasinya tampil begitu memukau. Kita dulu tidak demikian kan. Maka didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Pak Sarip, kita lewatkan dulu satu buah lagu, nanti kita akan kembali lagi. Masih banyak pertanyaan yang saya mau sampaikan ke Pak Sarip. Kita rekan sahabat budaya masih bersama kami di acara Mozaik Budaya bersama dengan Pak Sarifuddin. Kita dengarkan lagu dari Kupasai Ampeku. Ampeku rikali kalapiranmu rikuang senang anak-anakku tau sungguhan tiai jika pandosa longkumang ngairi ikaw bulan inakegose mamanyu pacobana kalpalino aku leta asingani saku balaku narindring tuna iyaku kamalakan belapa nairanaku kupiling talang ritamparan salah saya. Kalahiranmu rikuang senang anak-anakku tau sungguhan tiai jika pandosa longkumang ngairi kamu mamanyu pacobana kalpalino aku leta asing
no asendi talasaku palaku narinding tuna iaku kamalakan belapa nairanaku kukiling talang di tamparan salah saya kukiling talang di tamparan salah saya. Malam Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya Tante. Nama kamu siapa? Nama saya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas. Bibitnya, bebetnya, bobotnya apa? Kalau gitu saya pulang dulu Tante. Loh, kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya, kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih, agar tidak salah pilih. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Malam Beriku masih bersama kami di acara Mozaik Budaya. Nah, masih kita membahas terkait dengan peran inovasi pendidikan dalam mendorong strategi mengatasi kemiskinan. Masih bersama dengan Dr. Syarifuddin MPD. Nah, Pak Syarif, kita sudah membahas lebih dalam tadi terkait dengan bagaimana cara penanganannya, inovasi dan lain. Nah, bagaimana para masyarakat terhadap mungkin ada masyarakat ingin membantu, bagaimana caranya untuk membantu menekan kemiskinan ini, khususnya di dunia pendidikan? Iya, jadi kita selalu berupaya. Ya. Kalau memang kita lihat dari sisi akumulasi, ya. Partisipasi masyarakat itu sebenarnya lebih besar ketimbang yang diberikan oleh pemerintah. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat itu kalau dia bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya, mereka tidak segan-segan mengeluarkan pembiayaan maupun perhatiannya, tanggung jawabnya. Nah, ini kan perlu kita merubah mindsetnya bahwa pendidikan itu ada 3 yang bertanggung jawab: pemerintah, kemudian dinas pendidikan, kemudian masyarakat dengan pihak ketiga. Jadi ini terkadang masyarakat menganggap itu tanggung jawabnya pemerintah. Iya, selama dilemparkan ke pemerintah semua. Anggaplah orang tadi bilang, anak saya pintar, itu kan yang punya tanggung jawab adalah sekolah. Padahal kita lihat berapa jam sih anak di sekolah. Kan umpamanya dia 7:30 sampai pulang jam 1. Berarti kan efektifnya hanya 4 sampai 5 jam. Betul. Jadi kalau dia 24 jam, berarti selebihnya kan ada di rumah. Betul. Nah, kalau jika orang tua bertanggung jawab juga terhadap pendidikan anaknya, makanya tidak ada yang sia-sia. Maksudnya guru tidak terlalu repot, terlalu susah untuk mengembangkan bakat minatnya anak didiknya. Nah, jadi pertama kita punya harapan partisipasi masyarakat itu jangan dinilai dari sisi selalu sedikit uang. Tidak selamanya ya. Tidak selamanya. Tetapi cukup berpartisipasi dalam. Ada anaknya tugasnya untuk kerja kelompok, untuk tentang karya-karya dan sebagainya. Mereka mendorong, cukuplah dia mengantar. Nah ada tugasmu untuk kemarin tahu, coba nanti saya antar. Jadi kayak ada perhatian. Jadi itu yang pertama. Jadi tidak selamanya kita selalu bicara uang dan sebagainya. Yang kedua, jika ada programnya sekolah, tolong masyarakat juga ikut bertanggung jawab lah. Maksudnya mendukung, mensupport. Ya, kalaupun ada pembiayaan yang muncul,
sekolah kan pasti membuat pemetaan bahwa ini anggaplah 10 orang. Oh, 8 orang yang ya rata-rata mampu orang tua, yang 2 orang tidak. Berarti kan ini subsidi silang. Wah, iya ini subsidi silang, betul-betul ya. Subsidi silang. Jadi berapa kita kemampuan tak? Oh, saya cuma sekian. Oh, jangan kita ya biar saya yang tanggung. Ini kan diformat, didesain oleh pihak sekolah. Jadi istilah saya, kalaupun ada orang tua yang tidak senang dengan programnya sekolah, ya cukuplah diam. Cukuplah tidak usah menjadi provokator kepada yang lain, karena ini demi anaknya sendiri. Cukup itu satu. Jadi minimal kalau dia tidak mampu kasihan atau masih ini, kan pihak sekolah pasti tahu. Dia akan melakukan kalau bapak ini jangan dia bebankan kasihan, memang tidak ada uangnya. Cukuplah dia ikutkan anaknya, kemudian ikut juga datang mengawasi, bertanggung jawab, mensupport, ya kan, memberi semangat anak-anaknya dan sebagainya. Coba kita lihat bagaimana kalau anak-anak itu bertanding di luar. Itu event, Pak, ya Allah. Dia pasti kan dia modal sendiri kan. Pokoknya dia ikut kejuaraan taekwondo atau bulu tangkis atau silat. Itu kan tidak mungkin sekolah yang biayai. Karena ini kan ekstrakurikuler. Di luar tanggungan. Tapi mereka dapat juara, dapat sekian uang, sekian hadiah. Berarti ini kan masyarakat bertanggung jawab terhadap anaknya, dan nama sekolah juga kan pasti ikut. Pasti ikut semua. Semua terlibat lah. Ya, semua terlibat. Jadi jangan kita a priori kalau ada kegiatan sekolah selalu dianggap proyek misalnya. Tidak. Pasti harus berpikir begitu. Janganlah. Coba lihat dari sisi positifnya. Anggaplah menghasilkan karya, gelar karya, hasil anak-anak dari sampahnya, bekas-bekas karton apa semua dibuat dalam bentuk ini. Lalu dia pamerkan, wih ternyata anak saya mampu. Coba lihat dari sisi, wih ternyata kemampuan anak saya ada. Oh, bakat anak saya untuk menjual atau dalam sebuah market day atau sebuah proses padat karya itu tadi, atau hasil karya tadi itu, anak-anaknya yang berhasil. Kan pasti orang tua juga bangga kan. Nah, jadi tolong ini yang kita harapkan, bahwa partisipasi masyarakat itu bukan dari nilai dari sisi finansialnya, tapi mensupport dan memberikan dukungan moral kepada anaknya itu sangat kita butuhkan. Oke. Ini kan kalau kita ketahui, Pak, Makassar ini kan mengcover SD, SMP. Betul. Nah, termasuk juga TK. TK juga. Oke. Kita mendidik, membentuk karakter ini anak, bagaimana bisa menjadi pengusaha lah atau tapi ada tidak sinkron ketika dia lulus dari SMP ke SMA? Ini masih berjalan tidak itu sistemnya? Jangan sampai di SMA beda metode, terbentur lagi di situ, berhenti di situ. Tidak, karena dalam kurikulum Merdeka kemarin kita bicara dulu kurikulum Merdeka. Meskipun saya dengar ada wacana untuk perubahan itu kurikulum, tapi yang saya dengar bukan kurikulumnya tapi pendekatannya. Yang di planning itu maksudnya pemusatan anak, pendalaman materi anak lebih kepada realita anak yang dihadapi. Maksudnya guru nanti jangan terlalu banyak konsep, tapi bagaimana anak diajari yang realita itu, pendalamannya itu di planningnya. Gitu. Tapi bukan berarti kita beralih ke itu menurut tinjauan saya bahwa kurikulum ini tidak mesti harus bilang hilang total. Sama kemarin kurikulum 2013 kan itu juga diadopsi kan begitu kan. Nah, kita punya harapan kalau kurikulum mereka ini kan sama semua dari TK sampai SMA. Satu kementerian. Berarti penjenjangan bakat dan minat itu yang tadi gelar karya dan seterusnya jiwa kewirausahaannya akan sama. Cuma jangan berulang. Jangan berulang. Kembali lagi. Jadi materi-materi yang sudah diajarkan di SMP lagi diajarkan lagi di SMA kan itu kurikulum kan sudah disusun sedemikian rupa. Ada tahap-tahapnya. Betul. Jadi ada tahapannya dan itu akan berkelanjutan. Jadi betul, jangan sampai dia pikir kalau anak saya di SMP sudah pintar begini, memang kalau di SMA bisakah dia tersalurkan? Pasti. Karena kurikulum kita memang sudah berjenjang. Sudah didesain oleh badan kurikulum kementerian, itu dari PAUD dia itu akan berkesinambungan. Sampai mungkin bisa jadi nanti yang banyak mendaftar di tingkat menengah atas itu SMK kapan ya? Karena sudah dibentuk sejak dini. Betul. Nah kan itu kan lain. Kan kalau kembali ke anak-anaknya. Betul. Kalau di kurikulum SMK itu
itu hampir 60% sampai 70% praktek. Oh ya. 30% teorinya. Kalau kita di SMA kan tidak demikian juga. Jadi otomatis bakat minat yang dari SMP-nya itu bisa disalurkan di SMA-nya. Baik. Ini pemerintah atau semua pihak sudah mengkonsep untuk materi kepada anak-anak. Penerimaannya ini sebagian besar bisa menerima tidak, atau mungkin ada anak-anak yang menolak metode-metode pelajaran begini, mungkin dia lebih condong ke hal lain. Sejauh ini melihat dari kita Dinas Pendidikan bagaimana? Kita membuat sebuah garis lurus secara umum ini diterima. Jadi kalau umpamanya persentasenya dalam satu kelas itu 25 siswa, atau kalau SMP 32, SD 28. Jadi kalau kita ambil daya saing persentasenya itu di angka 80%. Jadi kalau umpamanya 20 orang dari 80% berarti hanya 4 orang lah yang itu tadi errornya. Jadi memang tidak bisa sempurna. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masa semua anak terima itu. Tidak mungkin lah, pasti ada juga anak yang memang apakah dia agak kurang kreatif, atau agak malas, atau maunya hanya terima beres atau apalah. Nah, ini kan pasti ada error, tapi kita kan abaikan itu, dan kita akan ikut sertakan dalam sebuah pengimbasan anak yang sudah mahir. Jadi kalau kita kenal itu namanya ada tutor sebaya. Apa itu, Pak? Jadi tutor sebaya itu maksudnya anak yang agak mampu ini, agak pintar, punya keterampilan, mengajari temannya. Mentutor jadi, dia. Mentutor dia. Jadi kan kalau antar mereka itu kan biasa dia lebih terbuka. Kalau dia kurang paham kan, dia biasa malu-malu tanya kepada gurunya. Guru, saya tidak paham ini atau saya tidak tahu. Tapi kalau sama temannya, tadi itu saya ada kurang paham. Dia bilang, begini teman, begini saudara. Begini. Jadi anak itu lebih banyak curhatnya kepada temannya. Nah, kita akan bentuk tadi itu filotin pionir-pionirnya yang bisa menjadi tutor, mengajari temannya. Nah, Pak, ini kan kita sudah mengajari hal-hal bagaimana ini siswa bisa mandiri, nanti ke depannya bisa jadi pengusaha lah, harapan kita. Mungkin dari nilai itu bisa tidak disisipkan dengan nilai kesopanan, tingkah laku anak-anak. Ini kan walaupun dia punya bakat, oke lah, bagus ini anak, punya bibit ini, paham soal ekonomi, tapi sopan santunnya itu mungkin adabnya itu kurang baik. Kalau kita lihat sekarang kejadian sekarang banyak anak siswa-siswa yang tidak beradab. Sekarang kan pendidikan dilepaskan ke anak berkreasi. Terkadang kreasi itu muncul adab yang tidak seperti orang dulu kan. Kurikulum dulu kita diajak bagaimana beradab ini. Itu bagaimana? Jadi ini kurikulum mereka sangat kompleks, bagus sekali karena di dalamnya profil pelajar Pancasila itu pertama berketuhanan yang Maha Esa dan percaya dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Jadi memang kita di sekolah ada namanya pendidikan karakter. Jadi anak-anak itu memang diajari pembiasaan diri. Jadi bukan lagi materi bagaimana ini, tapi langsung ke prakteknya. Jadi umpamanya kalau anak-anak masuk ke lingkungan sekolah kan ada biasa cium tangan. Kemudian anak-anak saling menyapa, yang kakak kelasnya menyapa kakak dan seterusnya. Jadi itu sudah terjadi. Kalaupun ada hal yang sedikit terjadi di luar, itu kan kita lihat populasi SD itu 132.000, Pak. Jadi kalau ada yang error 5 itu kan hanya 0,0 sekian, kan begitu, Pak. Jangan kita membuat sebuah pukul rata semua. Pukul rata, Pak. Anak kita jelek semua. Jadi kita lihat populasinya banyak. SMP itu hampir 66.000. Jadi kalau ada yang membuat kesalahan, anggaplah bullying sama temannya, 1-2 orang, ya memang itulah errornya. Tapi kita jangan mengatakan bahwa atau berkesimpulan bahwa ternyata pendidikan karakter anak kita tidak berhasil. Tidak demikian. Karena memang harus kita bina terus, dorong terus. Kalaupun ada error itu hanya dari sekian persen, sekian 0,0 sekian persen. Jadi pendidikan karakter di kurikulum mereka itu sudah sangat dari dulu kita sudah lakukan. Tinggal pergeseran tadi. Jadi makanya tadi saya selalu kata kuncinya bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Maksudnya
kalau kita dulu, kenapa kamu ndak sopan-sopan? Yeah. Memang zamannya anak sekarang untuk modern nih. Jadi kita juga mengarahkan anak bagaimana dia kemodernannya itu juga tetap ada berkarakternya. Oke, baik. Nah, Pak, ini tadi kan sebut ada beberapa sekolah yang sudah inovasikan, ada bank sampahnya. Itu sudah merata tidak semua di Makassar, bahkan di pulau-pulau itu? Kalau kita lihat dari populasi sekolah, SD itu kan hampir 400 lebih dengan swasta, negeri 314. Nah, itu sudah di angka kalau bank sampah itu tadi hampir di angka 80%. Memang sudah banyak sekali. Bahkan kan itu kata bank sampah, maksudnya ada juga sekolah swasta tidak pakai kata istilah bank sampah, hanya taruh saja tempat-tempat. Lalu nanti mungkin pihak sekolah yang pergi buang ataukah jual atau jadi tidak sama dengan yang lain bahwa ada struktur organisasinya, tapi secara tidak langsung bahwa dia sudah lakukan. Kan begitu kan? Jadi kalau kita mau mengatakan itu sudah hampir semua. Termasuk sekolah swasta terpantau juga? Iya, terpantau. Terpantau karena kita kan kan ada komunitas namanya K3S, ada namanya Kombel, komunitas belajar, kemudian ada lagi KKG, kelompok kerja gugus, itu satu gugus, hanya beberapa sekolah. Nah, itu mereka akan terpantau dari hal yang kejadian-kejadian di sekolah-sekolah mereka. Baik. Di tiap kecamatan. Pak Sarip, sudah tak terasa sudah di penghujung acara kita nih. Betul. Nah, mungkin closing statement atau mungkin apa yang ingin disampaikan atau disimpulkan terkait dengan tema kita pagi hari ini terkait dengan peran inovasi pendidikan dalam mendorong strategi mengatasi kemiskinan. Apa yang kita mau sampaikan? Iya, sekali lagi para pemirsa ataupun para pendengar, bahwasanya Dinas Pendidikan akan terus berupaya, dan itu sudah terbukti bahwa satu sekolah satu inovasi, dan kita sudah masuk lebih 200 sekolah yang sudah tercatat di tingkat nasional. Nah, bantulah kami kepada masyarakat ini bahwa inovasi-inovasi yang ditelurkan oleh sekolah mohon disupport. Mohon partisipasinya, mohon dukungannya. Ini kan demi anak-anak kita. Yang kedua, tidak selamanya pengentasan kemiskinan itu dengan pemberian finansial, tetapi minimal anak ditanamkan dulu jiwa kewirausahaannya, jiwa hemat dan seterusnya. Jadi pada saat mereka kan lebih enjoy untuk hidupnya yang ke depan. Yang terakhir, dimohon kiranya kepada para stakeholder baik swasta maupun pihak BUMN, tolonglah kita bersama-sama bertanggung jawab untuk pengentasan kemiskinan, khususnya Dinas Pendidikan. Terima kasih. Dan ini kan pasti berdampak ke semuanya. Apalagi perekonomian Indonesia akan meningkat ya. Pengangguran turun. Mungkin ini Kota Makassar menjadi contoh ya, percontohan bagi daerah lain ya Pak? Betul. Perubahan sistem ini? Iya betul. Karena kita masuk di kemarin Bapak Wali Kota presentasi di Kemendagri, kita masuk kota yang kategori inovatif. Luar biasa. Itu lebih banyak dinominasi oleh dari sekolah. Sebenarnya. Luar biasa. Makanya berbaur hari predikat Makassar Kota Bahagia. Kota Bahagia. Baik Pak Sarip, makasih banyak atas waktunya sudah bersama Pro 4 Makassar dan memberikan ilmu-ilmu yang penting, dan kita berharap tentu kedepannya anak-anak kita ini bisa menjadi yang mandiri, tidak selalu disuapin. Tentunya kita harapan kita angka kemiskinan akan terus ditekan terus. Kalau bisa kita tidak ada kemiskinan lagi, Pak Di. Amin. Makasih Pak Dr. Sarifuddin MPD selaku pejabat fungsional Dinas Pendidikan Kota Makassar. Semoga sehat selalu Pak. Karirnya terus kinclong dan berkontribusi untuk negara. Saya Bang Rian bersama Pak Sarifuddin undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.